Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian menjelang iftar Masjid An-Nur Masaran, yang mudah-mudahan semua senantiasa dalam lindungan dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjakaken raos syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing sonten menika. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan sehat, pinaringan sempat, langkung-langkung pinaringan iman saha pinaringan Islam sehingga saged makempal manunggal tolabul ilmi. Mugi-mugi kanthi pakempalan wonten ing sonten menika estu Allah paring gambil nggih dhateng kula lan panjenengan sami lampahipun nggih tumuju wonten ing swarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehat semua? Alhamdulillah nggih. Semangat semua? Semangat nggih. Alhamdulillah kita sampun napa nindakaken siam satu hari menjelang 2 hari berarti niki posone kantun 17 dinten jadi sudah ditunaikan 2 hari, ini tinggal 29 hari mudah-mudahan kita diberikan umur panjang diberikan sehat walafiat sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa selama 30 hari insyaallah. Karena menurut hisab maupun ru'yah Ramadan kali ini kita mengawali Ramadan bersama dan mengakhiri Ramadan bersama. Maka kemungkinan besar hari raya Idul Fitri jatuh di hari yang sama. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini di awal bulan Ramadan kita akan bersama-sama belajar mengkaji tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Setidaknya ada 4 amalan utama Bapak Ibu. Nah sebelum kita masuk pada 4 amalan utama, jadi beberapa hari yang lalu kami kedatangan tamu dari Lazismu Daerah. Kita sharing tentang program Lazis, jadi tentang program zakat infak sedekah itu. Nah pada saat itu tim dari Lazismu itu memberikan sebuah paparan Bapak Ibu bahwa ada sebuah survei, ada survei tentang tingkat ketaatan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Jadi tingkat ketaatan muslimin di Indonesia itu disurvei Bapak Ibu. Nah, yang pertama, jadi dalam survei itu disebutkan
tingkat ketaatan kaum muslimin dalam menjalankan ibadah sholat yaitu di angka 25%, Bapak Ibu. Jadi taat sholat itu 25% dari jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Berarti niku sekedhik napa kathah niku, Pak? Iya, 25% niku nggih seprapate. Itu yang sholat, Pak. Yang sholat 25%. Nah, kemudian yang kedua yaitu tingkat ketaatan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kira-kira persentasenya berapa ini, Pak? Bu? Iya, langkung kathah napa sekedhik? Iya. Ternyata tingkat ketaatan untuk menjalankan ibadah puasa itu di angka 60%. Di angka 60%, Pak. Maka kadang ada pertanyaan dari jamaah itu, Ustaz, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Enten apa mboten? Iya banyak, Pak, Bu, kita jumpai puasa tapi tidak sholat. Pripun niku? Sae napa mboten? Ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang positifnya, puasa tapi tidak sholat, itu tentunya lebih baik daripada tidak sholat dan tidak puasa, kan gitu ya. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan yang puasa tapi tidak sholat itu diberikan petunjuk oleh Allah dengan puasanya, sehingga piyambakipun kersa nindakaken sholat. Nah, itu harapannya begitu. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum, Bapak Ibu, orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka dilihat sebabnya dulu. Kalau ternyata orang yang meninggalkan sholat itu disebabkan karena mengingkari kewajiban syariat, terus piyambakipun mengingkari kewajiban syariat, maka jatuhnya murtad, Bapak Ibu. Jatuhnya murtad. Kalau dengan sengaja mengingkari kewajiban syariat, berarti kalau orang murtad, puasanya sah napa mboten? Ya tentunya tidak, karena salah satu syarat berpuasa itu piyambakipun muslim, dia adalah seorang muslim. Nah, kemudian alasan yang kedua, seandainya orang yang meninggalkan sholat itu bisa babi kaslan, karena sebab mungkin dia malasan, atau mungkin lalai. Jadi kalau lalai itu ya sekali dua kali, Pak. Kalau tiap hari lalai itu ya bukan lalai namanya, dablek mungkin gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau dia ini lalai, maka masih dihukumi sebagai seorang muslim, masih dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, maka nanti puasanya seorang muslim itu, dalam kaidah fikih disebutkan ada perkara yang disebut dengan mubtilat. Jadi mubtilat itu perkara yang membatalkan puasa. Tapi ada juga yang disebut dengan muhbitah, atau muhbitatus shaum, yaitu perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa. Karena ada yang merusak sekaligus membatalkan, ada juga yang merusak tapi tidak membatalkan. Lah contohnya apa nggih niku wau, menawi wonten tiyang muslim piyambakipun siam mboten salat, siam membuka aurat, siam berbohong, siam ghibah kanaten. Ya secara hukum puasanya sah, tapi secara esensi piyambakipun mboten pikantuk napa-napa dari puasanya, gitu kan. Jadi ada yang mengibaratkan, Pak, kalau orang berpuasa tapi tidak sholat, puasa membuka aurat, itu diibaratkan seperti menuang air ke dalam ember yang bocor. Jadi kalau menuang air ke dalam ember yang bocor itu gambarannya seperti apa, Pak? Pripun? Iya, jadi menuangkan air ke dalam ember bocor ya tidak ada faedahnya, Pak. Untuk apa dituangkan di ember kalau embernya
bocor kan gitu. Ini kuajeng ditenggo ratusan tahun sekalipun bisa penuh tidak? Tidak bisa penuh. Mila Rasulullah paring pangendikan wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak itu orang yang menjalankan ibadah puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu. Jadi itu tadi survei yang kedua tentang tingkat ketaatan kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian yang ketiga, ingkang angka 3, yaitu tingkat ketaatan dalam menjalankan ibadah haji. Kira-kira prosentasenya berapa ini, Pak? Haji lebih tinggi atau rendah kira-kira? Ya, mungkin karena regulasi ya Bapak Ibu, daftar lama gitu kan, biaya cukup tinggi, mau berangkat terhalang aturan, ya, usia di atas 90 tidak bisa berangkat. Nah, jadi ternyata untuk survei tingkat ketaatan dalam menjalankan ibadah haji itu hanya di angka 5% saja, Pak. Ya, itu hanya di angka 5%. Ya, sekedar apa kata? Nah, ya, jadi memang panggilan ke tanah suci itu bukan soal mampu atau tidak mampu, Pak. Ya, karena buktinya banyak orang mampu tapi tidak mau kan gitu. Ya, nah, kemudian yang terakhir yang keempat, yaitu tentang kesadaran dalam membayar zakat, Bapak Ibu. Ya, jadi kesadaran zakat kaum muslimin yang ada di Indonesia itu prosentasenya di angka berapa kira-kira? Pinten? Sedikit sekali ya Pak ya. Kalau dengan haji tinggi mana kira-kira? Iya, tinggi haji Pak. Jadi kesadaran zakat itu di Indonesia, ya di Indonesia itu di angka 1%. Di angka 1% Bapak Ibu. Maka Basnas itu pernah merilis. Jadi potensi zakat di Indonesia itu potensinya Pak, itu di angka 217 triliun. Dados pami sedaya tiang ingkang sampun memenuhi kriteria pertama nisab, yang kedua haul itu semuanya mau membayar zakat, maka terhimpun 217 triliun. Akan tetapi realitanya Bapak Ibu, yang terkumpul pada saat ini Basnas itu merilis hanya terkumpul di kisaran 22 triliun saja. Jadi dari 217 nameng ngelempak 22 triliun. Sekedar apa kata? Iya, sedikit sekali Pak kesadarannya. Karena mungkin selama ini orang beranggapan nggih sing jenenge zakat niku nameng zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah di survei beda lagi Pak. Karena yang nggak sholat, yang nggak puasa pun juga membayar zakat fitrah, gitu. Ya, banyak itu. Ya, tapi zakat di sini yang dimaksud adalah zakatul mal, yaitu zakat harta. Ya, bukan zakat mall, nggih Bu, nggih. Karena biasanya nanti menjelang Lebaran itu mal-mal rame. Ya, jadi mal-mal dizakati, tapi malnya tidak dizakati. Jadi kalau nisab itu kan senilai dengan emas 80 gram. Jadi kalau punya harta kekayaan senilai dengan 80 gram emas dan kepemilikan itu haulnya selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya Pak. 2,5%-nya. Nah, inilah diantara beberapa survei yang menunjukkan terkait dengan tingkat ketaatan kaum muslimin yang ada di Indonesia dalam menjalankan syariat agamanya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dari prosentase tadi kita termasuk yang ada di dalamnya ya. Jadi zakat yang 1% itu semoga yang hadir ini termasuk yang zakat itu, yang haji pun demikian, yang puasa pun demikian, yang sholat pun demikian insyaallah.
Ya, baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tentang amalan-amalan prioritas. Karena ini kita mumpung masih di awal Ramadan, jadi untuk kita jadikan sebagai pedoman selama 29 hari ke depan, itu ada 4 Bapak Ibu. Jadi amalan prioritas di bulan Ramadan niku wonten sekawan. Yang pertama adalah as-siyam. Napa Bu? As-siyam. Nah, dalam surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi kata siam. Tapi tidak perlu ditambah to, karena itu bapak saya. Nah, jadi siam to kan gitu. Nah, jadi siam itu di surat Al-Baqarah 183 itu adalah bentuk jamak Bapak Ibu. Jadi puasa itu mufradnya saum, jamaknya siam. Perintah dalam surat Al-Baqarah 183 itu menggunakan jamak. Allah paring pangendikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Alaikumus siyam atau alaikumus saum? Siam. Jadi Allah menyeru datang sedaya tiang mukmin. Jadi huruf ya itu Pak, dalam ilmu bahasa disebut harfun nida. Itu huruf yang berfungsi untuk memanggil. Biasa digunakan orang Arab memanggil yang dekat, memanggil yang ada di tengah, maupun memanggil yang jauh. Itu menggunakan iya. Maka biasa askar-askar di sana itu kalau teriak ya hajj gitu ya. Yang dekat, tengah, jauh diteriakin pakai iya Pak. Kalau di Indonesia ya, kalau di Jawa ya itu istilahnya kata panggilan itu apa Pak? Hui gitu kan, hui gitu. Kalau manggil yang dekat, ui gitu. Kalau yang manggil yang tengah, ui. Kalau yang jauh, wah, ya tambah panjang itu, ui gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ya, Bapak Ibu. Nah, kata ya disandingkan dengan alladzina amanu, ini menandakan apa? Allah menyeru kepada seluruh orang yang beriman, baik tingkat keimanannya tipis, tingkat keimanannya sedang, maupun tingkat keimanannya tebal. Itu sama-sama diseru Pak. Maka keajaiban seruan Allah ini dapat dibuktikan di hari pertama bulan Ramadan. Mohon maaf, yang biasanya tidak nampak ke masjid Pak, begitu masuk awal Ramadan berbondong-bondong tindak masjid. Betul Pak? Ya kan? Nah, karena diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kan kutiba alaikumus siyam. Jadi kalau saum itu menahan dari satu perkara saja, menahan dari satu perbuatan saja. Tapi ketika Allah menggunakan kata siyam, ini menunjukkan apa? Kita wajib menahan dari segala macam perkara yang dapat merusak dan membatalkan ibadah puasa. Maka Imam Al-Ghazali niku ngendika, puasa itu adalah kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl. Nah, ini kata beliau Pak. Jadi puasa itu tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga, tapi kata beliau puasa itu adalah kafus sam. Menahan apa niki? Halo? Niki pun lemes danten iki atas ini. Ya, menahan pendengaran. Kemudian kaful basar, menahan penglihatan. Kaful lisan, menahan lisan. Kaful yad, menahan tangan. Kafur rijli, menahan kaki. Ditahan dari apa? Minal asami, dari segala macam perbuatan dosa. Jadi kalau kita ingin sempurna puasanya, tidak hanya menahan dari satu perkara saja, namun menahan dari segala macam perkara yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa. Bisa difahami Bapak Ibu? Halo?
Nah, bisa, alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia. Nah, selanjutnya menarik ini Bapak Ibu. Ya, disebutkan dalam ayat tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata puasa itu bukan hanya syariatnya umat Nabi Muhammad, tapi sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Nah, adapun ketentuan puasa Bapak Ibu, di awal turunnya ayat ini, puasa itu 1 hari 1 malam. Ya. Jadi puasa itu sehari semalam, Pak. Sahur, subuh, pada subuh kita sudah menahan sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari kita berbuka. Selesai berbuka, puasa lagi sampai sahur. Itu dulu seperti itu ketentuan puasanya, Pak. Ya, sehari semalam. Ya. Tapi ternyata ya di kalangan para sahabat ada yang merasa keberatan. Ya, bagaimana wahai Nabi dengan kami ini? Ya, bagaimana dengan istri-istri kami nanti? Wah, apalagi mungkin ada yang manten anyar menikahnya di bulan Sya'ban. Ya, kalau Ramadan harus puasa siang malam, bagaimana wahai Nabi, kan gitu. Nah, maka turunlah nanti ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Akhirnya sahabat lego Bapak Ibu, alhamdulillah. Sekarang malam hari tidak diperintahkan untuk puasa. Jenengan remen kan? Okay. Pamit dalu poso ngoten nggih kersa. Oh, kersa nggih. Ya. Ya, jadi itu ya. Puasa sudah disyariatkan, Pak, Bu. Ya, kepada umat terdahulu. Nah, tujuannya apa? Menarik di sini Bapak Ibu. La'allakum. Nah, di situ ada kata la'alla. La'alla dalam ilmu nahwu disebut harfut taraji. Ya, itu adalah kata yang bertujuan untuk mengungkapkan sebuah harapan. Ya. Bapak Ibu, menawi panjenengan niku nggadai pangajab. Jadi kalau panjenengan itu punya harapan, apakah semua harapan itu dapat terrealisasikan? Mboten. Sedaya harapan panjenengan niku saged kelampahan apa mboten? Tidak kan? Nah, maka ten ugi Allah ndawuhaken kula lan panjenengan sami nindakaken siam, harapannya apa? La'allakum tattaqun, karena ada kata la'allanya. Ya, maka tidak semua orang yang berpuasa selesai puasa menjadi takwa karena ada la'allanya, Pak. Ya. Kecuali kalau perintah itu tidak ada la'allanya. Ya, misal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Oh niku nek niku mesti sing poso mesti takwa. Tapi karena ada la'allanya, tidak semua yang berpuasa menjadi bertakwa. Ya, mungkin nanti pertanyaan siapa yang menjadi bertakwa? Ya mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, jadi harapannya Ramadan itu adalah fursatul litaghyir. Ini adalah momentum untuk perubahan. Jadi harapannya inputnya alladzina amanu, orang beriman, outputnya tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Cuma nanti jenengan pirsani. Lah takwa itu siapa? Takwa itu seperti apa? Banyak indikatornya dalam Al-Qur'an. Kalau biasanya setelah Ramadan itu kan Syawal. Kalau di bulan Syawal itu kita banyak diingatkan tentang karakteristik orang yang bertakwa. Maka di bulan Syawal ada tradisi halal bihalal. Kalau ada tilawah Al-Quran biasa yang dibaca surat Ali Imran 133 134. Bagaimana bunyinya Bapak Ibu? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Lah nanti takwa dijelaskan itu di 134, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi orang takwa itu yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Berarti harapannya puasa itu, Pak. Kalau sebelum Ramadan mohon maaf piyambakipun bakhil gitu ya. Setelah selesai Ramadan harapannya menjadi dermawan.
Nggih, berarti nek sadurunge poso niku cetil, bibar poso kok tambah cetil, puasanya berhasil mboten niku? Nah, itu perlu dipertanyakan keberhasilan puasanya kan begitu Bapak Ibu. Karena harus ada peningkatan. Al-kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Berarti kalau habis puasa kok masih suka marah-marah, suka ngamuan begitu, ya, itu kira-kira puasanya berhasil apa mboten? Halo? Ya, yang biasa suka marah-marah bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, ibu-ibu, Pak. Iya, sama saja gitu ya. Kemudian nanti juga walafina anin. Nah, seorang takwa itu tidak pernah menyimpan dendam karena dia mau memaafkan siapa saja yang pernah melakukan kesalahan. Ya, itu tentang puasa Bapak Ibu. Jadi amalan prioritas pertama di bulan Ramadan adalah puasa. Ya. Kemudian yang kedua ingkang angka kali wa mudarasatul Quran. Ya. Napa Bapak Ibu? Mudarasatul Quran. Ya. Tadarrus, ya, tadarrus Al-Quran. Ya. Jadi mudarasah, ya, mempelajari Al-Quran Bapak Ibu. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Ramadan adalah momentum. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah paring pangendikan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Bapak Ibu. Pertanyaannya lebih spesifik, kapan turunnya Al-Quran Bapak Ibu? Halo? Kapan? Spesifiknya kapan Pak Bu Al-Quran itu diturunkan? Kalau bulan Ramadan kan masih global itu. Ya? Tanggal 21. Oke, ada jawaban lain mungkin? Ya? 25. Baik. Terus? Ya, biasanya kan ada peringatan nuzulul Quran, itu biasa tanggal berapa itu? 17. Coba ini ada yang 17, ada yang 21, ada yang 25. Yang benar yang mana ini Bapak Ibu? Wah, insyaallah semua benar. Allahu Akbar. Ya, jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia itu boleh ngarang ya Pak. Ya, tapi kalau agama tidak boleh ngarang gitu. Baik Bapak Ibu, jadi begini. Quran itu kan turun, okay. Yang pertama secara langsung. Okay. Jadi kalau secara langsung itu min lauhim mahfud ila baitil izzah. Nah, maka turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari lauh mahfud ila baitil izzah itu pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Jadi baitul izzah itu sama'ud dunya, langit dunia itu. Nah, nanti dari baitul izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Nah, disitulah diyakini oleh sebagian pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 17. Kadang kan kita bingung Pak, jadi Quran kita tanggal 17 Ramadan, tapi di surat Al-Qadar kok disebutkan inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu dimulai dari 21, 22, 23. Kok tadi pendapat pertama tanggal 17. Nah, maka di situ ada dua proses, turun secara keseluruhan dan turun secara berangsur-angsur. Saged dipun fahami Bapak Ibu? Oke, baik. Jamaah yang berbahagia. Jadi Ramadan adalah momentum untuk mudarasatul Quran, Pak. Mudarasah Al-Quran. Ya. Bahkan dahulu disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam-malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Ternyata Nabi itu beliau belajar Al-Quran tiap malam di bulan Ramadan. Padahal Nabi sudah dijamin surganya Pak Bu.
sudah diampuni dosanya, Quran juga sudah hafal, mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Itu pun di bulan Ramadan setiap malam beliau belajar Al-Quran. Lantas bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudah dijamin surga dereng? Halo? Dosa sudah diampuni belum? Belum. Hafal Quran belum? Belum. Mengamalkan seluruh isinya belum? Belum. Setiap malam di bulan Ramadan belajar Quran apa mboten? Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Nah, maka ini mudarasah Al-Quran. Kita jadikan momentum untuk belajar Al-Quran. Jadi kita harus punya tekad Bapak Ibu. Setidaknya setiap berjumpa dengan Ramadan ada peningkatan kualitas Al-Quran. Dan peningkatan kualitas niku pripun? Misal, kalau selama ini barangkali bacaan Al-Quran kita, mungkin kita belum bisa membaca Al-Quran, ya targetkan Pak, bismillah, Ramadan kali ini targetnya mulai belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ya, alhamdulillah di An-Nur ada sekolah Quran Indonesia. Itu yang untuk anak atau kawa Ustaz? Ya. Oh ya, gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah difasilitasi ini oleh Ta'mir Bapak Ibu. Nah, tingkatkan ya. Yang belum bisa baca, bismillah, punya niatan bisa membaca. Atau mungkin yang sudah bisa membaca, ananging waosanipun niku tasih ya ta. Ya tak niku napa? Iya, gerotal geradul atau pelegak, pelegu gitu. Maka kita target ya, bismillah Ramadan kali ini lancar baca Quran. Yang sudah lancar tingkatkan lagi. Ya, napa niku? Hifdzan. Syukur-syukur saged ngapal Quran. Ya, syukur saged 3 dosa. Napa? 3 dosa juz. Nah, mboten saged 3 dosa nggih minimal juz 3 dosa gitu. Jadi setiap kita bertemu dengan Ramadan ada peningkatan kualitas Al-Qur'an. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Sejarah membuktikan setiap siapapun itu dan apapun itu yang bersentuhan dan bersinggungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan. Gimana apa nggih? Ya, tadi Pak Bu, Quran kan turun pada suatu malam. Maka malam turunnya Al-Quran disebut malam apa? Kemuliaan. Diturunkan melalui perantara Jibril, maka Jibril ini diberikan julukan malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad diberikan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Diturunkan di 2 kota Makkah dan Madinah. 2 kota Makkah dan Madinah menjadi kota Bapak. Iya, kota suci, kota yang paling mulia Bapak Ibu. Nah, ternyata sejarah membuktikan ketika kita berharap akan kemuliaan dan keberkahan dalam hidup, jangan pernah menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Nggih, syukur-syukur gadah cita-cita anaknya bisa menjadi penghafal Quran. Meskipun kemarin juga sempat rame Pak, viral. Ada salah satu selebgram niku kolomben mondok ya, hafal 15 atau 30 juz. Tapi sekarang sudah tidak menutup aurat gitu kan. Pakaiannya you can see, kemudian ngisi podcast di mana-mana. Kata dia ngapal Quran itu nggak ada gunanya. Sampai bilang gitu Pak. Ngapal Quran itu cuma membuat beban otak dan beban pikiran gitu. Itu sampai bilang seperti itu, nggak ada faedahnya Pak. Coba Bapak Ibu, kalau tidak ada penghafal Quran, siapa yang menjaga kemurnian Quran Pak? Jadi Allah itu anzal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu dengan dimunculkannya para penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada penghafal Pak, Al-Quran dipalsukan, orang tidak tahu Pak. Karena ada penghafal Al-Quran, ketika ada orang yang memalsukan Al-Quran, penghafal Al-Quran dapat membenarkan, oh ini salah, yang benar seperti ini. Nah, itu fadilah, ya, keutamaan.
Ya, syukur niku wau nggih. Nah, monggo. Jadi kalau kita punya anak 3 atau 4 gitu Pak, jangan semuanya kita proyeksikan untuk al-umur ad-dunyawiyah. Satu lah ya, paling tidak satu lah kita proyeksikan menjadi ahlul Quran. Sepakat boten? Ya, wah pripun kok putrane nggih pun mentas danten niku Ustaz. Ya kalau mungkin anaknya sudah mentas semua atau mungkin sudah dewasa ya paling mudah cari mantu yang hafal Quran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Wah, kalau cari mantu kok ya susah nampaknya ini. Cari mantu penghafal Quran. Ya, pripun niki? Ya, cari anak Pak yang sekiranya dia ini potensi, sekiranya dia ini cerdas, dari kalangan keluarga yang tidak mampu, ambil, adopsi, sekolahkan, masukkan ke pesantren tahfidzul Quran. Ya, Darul Hikmah masih membuka peluang ini Pak. Ya, khususnya kuota yang putri ini. Ya, la ba'sa bih. Ya, atau mungkin Masya Allah menjadi apa? Bagian ya, dari orang-orang yang berkontribusi ya, untuk para penghafal Al-Quran. Nah itu ya, menjadi bagian dari yang berkontribusi untuk ya, para penghafal Al-Quran. Ya, ini luar biasa Pak. Ya, kemarin tuh saya dapat cerita Pak. Jadi di daerah Sidodadi itu ada salah satu jamaah, dia itu tidak punya rumah. Bahkan untuk membangun rumah itu dibangunkan dari program Lazismu. Tidak punya tanah. Tanahnya itu dipinjamkan masyarakat sekitar dari tanah kas desa niku ten Tegalan. Dibangunkan rumah di Tegalan. Dan yang membuat saya ini terkejut napa Pak? Ternyata beliau ini termasuk salah satu donatur tetap pondok kami Pak, yang setiap bulan menyisihkan Rp25.000. Masya Allah. Ya, itulah salah satu di antara kepedulian terhadap para penghafal Al-Quran. Maka insya Allah hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kemudian amalan yang ketiga, ya ingkang angka 3. Ya, napa kinten-kinten niki? Yang ketiga adalah qum qiyamal lail. Ya, menghidupkan apa Bapak Ibu? Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yeah. Kalau nonton sepak bola itu menghidupkan malam betul itu. Ya, menghidupkan malam. Nah, yang dimaksud dengan menghidupkan malam di bulan Ramadan ya, yaitu dengan melaksanakan salat tarawih. Ya, salat tarawih. Ya, itu jumlah rakaatnya berapa Bapak Ibu? Ya, memang ada beberapa riwayat. Kalau kita mengutip dari riwayat Aisyah, Rasulullah itu tidak lebih dari 11, tidak lebih dari 11 rakaat, baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan. Salatnya berapa kali? Ya, yusalli arba'an. Kalau dalam riwayat Aisyah beliau 4. Dalam riwayat yang lain disebutkan masna. Kedua-duanya bersumber dan berdasar Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipertentangkan, karena seringkali orang mempertentangkan. Yang benar 2, yang benar 4. Insya Allah dua-duanya benar. Yang tidak benar yang nggak pernah mau sholat Pak. Sepakat? Nah, bila monggo Bapak Ibu, Ramadan ini kita jadikan momentum untuk peningkatan kualitas sholat kita. Karena apa? Kualitas sholat itu mempengaruhi kualitas hidup, gitu kan. Maka ada satu ungkapan para ulama, aslih salataka yuslihillahu hayataka. Perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, jadi kualitas salat itu menentukan kualitas hidup. Ya, mungkin yang selama ini mohon maaf sudah sholat ya, tapi jamaahnya masih bolong-bolong. Mumpung Ramadan ya, kita tekadkan bismillah ya, Ramadan kali ini sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang sudah berjamaah barangkali Bapak Ibu hanya mencukupkan yang wajibnya saja ya, karena biasanya berjamaah ambil paket kilat komplit ya, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ada tingkatkan, datang lebih awal, pulang akhir, gitu kan? Ya, dijaga rawatibnya
Ya, karena rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat dalam satu hari itu ketika kita jaga dengan baik, apa fadilahnya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan sebuah istana di dalam surga, insyaallah. Pun gadah kapling swarga dereng Bapak Ibu? Halo? Ya, kalau kapling dunia sudah banyak nampaknya. Nah, kalau kita ingin dapat kapling surga, jaga itu salat sunnah rawatib Bapak Ibu. Nah, ini poin yang ketiga. Jadi amal utama prioritas di bulan Ramadan adalah qum qiyamul lail. Adapun yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yaitu adalah fa'aksir minas sadaqah. Ya, fa'aksir minas sadaqah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak sedekah. Ya, karena disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Kedermawanan Nabi itu luar biasa Bapak Ibu. Beliau pernah memberikan hadiah kepada kafir Quraisy itu, ya, memberikan kambing yang banyaknya baina jabalaini, antara dua gunung, Pak, satu lembah itu. Pernah memberikan 300 ekor unta. Sehingga apa? Orang-orang Quraisy itu mereka pulang, pembesar Quraisy ini pulang ke kampungnya, mereka woro-woro, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad ini memberi hadiah kepada kita seolah-olah dia tidak takut miskin. Ya, karena memang sedekah itu tidak akan mengurangi apa Bu? Harta. Ya, meskipun ada orang bilang, wah nanti saja sedekahnya kalau sudah kaya. Ya, buktinya banyak orang kaya tidak mau sedekah. Lamila monggo Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum Bapak Ibu, ya, momentum untuk memperbanyak sedekah kita. Dan sedekah itu sebenarnya bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi, tapi segala potensi yang kita miliki dapat sedekahkan. Nah, jadi dalam hadis disebutkan idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu dimaknai oleh para ulama wa huwal waqfu, yaitu wakaf. Wakaf tidak harus tanah, wakaf tidak harus uang. Tapi wakaf itu juga bisa berupa manfaat. Ya, maka ada yang disebut dengan wakaf manfaat, Pak. Ya, kemarin itu ada salah satu direktur pesantren di Batang itu, ya, menyampaikan informasi ada jamaah itu wakaf manfaat jet Bapak Ibu. Ya, jadi jet itu ya diwakafkan manfaatnya untuk kepentingan dakwah. Ya, jadi ada saudagar kaya raya itu dia punya jet, ya. Jadi jet itu digunakan untuk sarana dakwah. Kepemilikannya ya masih merupakan milik orang tersebut. Ya, jadi wakaf itu pokoknya ditahan, manfaatnya diberikan. Itu seperti Umar bin Khattab dulu, punya kebun yang paling produktif itu di Khaybar. Kata Nabi, tahan pokoknya, sedekahkan manfaatnya. Maka hasil kebun itu diberikan kepada fakir miskin, kepada janda, kepada tamu-tamu yang datang dari luar daerah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jadi amalan yang keempat, ya, amalan prioritas yaitu memperbanyak apa tadi? Sedekah. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ya, memberi makan orang yang berpuasa. Boleh beri makan orang berpuasa? Enggak boleh. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu keutamaannya kita mendapatkan pahala puasa orang yang kita beri makan tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya, Pak. Ini tadi saya dapat info dari Ustadz kami. Ini ada donatur masuk Ustadz, 13 juta untuk makan iftar santri, Masya Allah. Jadi memberi makan orang yang berbuka puasa.
Kemudian nanti juga mengalokasikan Bapak Ibu sebagian harta kita untuk kepentingan wakaf itu tadi. Agar kita nanti menjadi manusia yang paling bahagia. Siapa manusia yang paling bahagia? Apabila nafasnya berhenti, pahalanya akan terus mengalir. Jadi dalam Islam itu kaya itu boleh, Pak. Boleh enggak Bapak Ibu? Selama ini kan banyak orang suka nakut-nakutin orang kaya. Katanya orang kaya itu masuk surganya belakangan ya Pak. Betul itu Pak. Nah, ya itu harus dilihat konteksnya. Kaya yang seperti apa dulu? Kalau miskinnya kufur, kayanya takwa, siapa yang lebih dulu masuk surga? Kayanya Pak. Maka Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, rata-rata orang kaya atau miskin? Kaya Pak. Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya dalam perang Tabuk itu. Kemudian Umar bin Khattab wakaf produktif, tanah yang paling produktif. Jadi yang diwakafkan itu tanah yang paling produktif, bukan tanah sisa Pak. Wah, kadang kan mohon maaf, meskipun itu juga baik ya Pak ya. Kadang kan ada orang punya tanah, tempatnya terpencil, bingung mau dimanfaatkan untuk apa, akhirnya sudah tidak ada solusi, diwakafkan sudahlah. Kalau dijual nggak seberapa, dimanfaatkan juga tidak bisa, wakafkan. Kalau Umar, contoh dari Umar, wakaf itu tanah yang paling produktif. Kemudian juga ada sahabat Utsman bin Affan, beliau mewakafkan Bi'rur Raumah, sumur Ar-Raumah yang ada di Madinah itu Pak. Ketika Madinah paceklik, orang kebingungan mencari air, satu-satunya sumur itu milik orang Yahudi. Akhirnya kaum muslimin harus membeli dengan uang yang harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapat air. Nah, maka kaum muslimin mengeluh kepada Nabi. Bagaimana ini wahai Nabi? Nabi paling pangandikan, siapa yang mampu membebaskan Bi'rur Raumah itu mendapatkan jaminan surga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan mendatangi Yahudi itu. Ketika beliau mau membeli sumurnya, kata Yahudi, ini tidak saya jual. Kemudian terjadilah negosiasi. Kata Utsman, kalau tidak boleh dibeli semuanya, saya beli setengahnya. Enten tumbas sumur setengah. Pembagiannya pripun? Akhirnya dibagi Pak. Satu hari miliknya Utsman, satu hari miliknya Yahudi. Kemudian Utsman woro-woro datang sahabat, nanti kalau jatah sumur itu jatah saya, silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Tapi nanti kalau jatahnya itu jatahnya Yahudi, jangan ambil. Silahkan ambil kalau jatah saya tanpa perlu membayar. Akhirnya apa Pak? Berjalan sekian hari, akhirnya Yahudi bangkrut. Karena Pak tidak ada yang mengambil jatah airnya. Kemudian Yahudi memanggil Utsman, kalau demikian Utsman, saya jual semua sumurnya. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Itulah Bapak Ibu gambaran-gambaran sahabat yang Allah anugerahkan kepada mereka harta kekayaan, kemudian harta itu dijadikan sebagai sarana, sebagai wasilah agar dimudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya kira tidak berpanjang lebar karena sebentar lagi sudah masuki waktu iftar. Nah, mungkin saya cukupkan. Apabila ada salah kata dan salah khilaf, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi kami doakan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, baik itu di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan maupun di akhir Ramadan, sehingga selesainya Ramadan kita semua mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.